belajar mengenai teks berita. Teks berita itu apa sih? Nah, jadi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media. Contohnya di HP, di komputer, di laptop, di TV, di radio, atau di buku-buku lainnya seperti majalah dan koran. Nah, teks berita juga mempunyai ciri-ciri. Jadi, ciri-ciri teks berita itu ada 7. Jadi, apa aja sih? Nah, jadi ciri-ciri teks berita itu ada faktual, aktual, unik dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, objektif, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian, bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Nah, yang pertama yaitu faktual. Jadi faktual itu adalah sebuah berita yang nyata atau sebuah berita yang bukan hanya sekedar opini. Nah, contohnya itu apa? Nah, contohnya adalah sekarang di Magelang sedang terjadi hujan. Yang kedua adalah aktual. Jadi aktual adalah sebuah berita yang sedang tren atau yang sedang terjadi di akhir-akhir ini. Nah, yang ketiga yaitu unik dan menarik. Jadi nanti bisa menggunakan kata-kata yang kuat tetapi tetap jelas, agar yang membaca berita tersebut bisa tertarik dengan berita tersebut. Dan yang keempat yaitu berpengaruh bagi masyarakat luas. Artinya, berita itu penting, berdampak, dan relevan bagi banyak orang, sehingga layak untuk diberitahukan. Contohnya adalah kenaikan harga bahan pokok pada tahun ini. Yang kelima yaitu objektif atau tidak memihak. Jadi ketika membuat teks berita, tidak boleh memasukkan pendapat pribadi. Dan yang keenam yaitu terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Jadi waktunya itu juga harus jelas. Kejadiannya itu kapan, seperti pagi, siang, sore, atau malam hari. Dan tempat kronologi kejadiannya itu juga harus jelas. Kejadiannya itu ada di mana. Dan yang ketujuh yaitu bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Maksudnya adalah sesuai dengan bahasa, mudah dimengerti, dan jelas untuk dipahami. Oke, kita akan lanjut membahas unsur-unsur teks berita. Jadi ada apa aja sih unsur-unsur teks berita itu? Jadi unsur-unsur teks berita itu ada 5W, 1H. Yaitu apa aja? Yaitu what, where, when, why, dan how. Nah, jadi di situ itu ditanyakan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi apa itu menjelaskan tentang apa peristiwa yang terjadi pada berita tersebut. Siapa itu menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat pada peristiwa tersebut. Di mana itu menjelaskan tentang di mana lokasi kejadian peristiwa tersebut. Kapan itu menjelaskan tentang kapan peristiwa itu terjadi atau waktu peristiwa itu terjadi. Lanjut, mengapa itu menjelaskan tentang penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Dan bagaimana menjelaskan tentang proses atau kronologi kejadian tersebut. Oke, lanjut kita akan belajar mengenai struktur teks berita. Jadi ada apa aja sih struktur tentang teks berita itu? Oke, jadi struktur teks berita itu ada 3. Jadi yang pertama adalah kepala berita, yang kedua adalah badan berita, dan yang ketiga adalah bagian ekor berita. Oke, kita akan lanjut belajar mengenai struktur teks berita. Yang pertama yaitu kepala berita. Nah, kepala berita merupakan bagian yang dianggap paling penting dari berita. Pada bagian kepala berita harus berisi unsur-unsur utama berita berdasarkan 5W 1H yang mencakup apa, siapa, di mana, atau kapan. Oke, kita lanjut lagi untuk struktur yang kedua, yaitu badan berita. Nah, jadi badan berita biasanya berisi bagaimana atau mengapa, deskripsi, narasi, atau penjelasan detail dari bagaimana dan mengapa peristiwa dan kejadian. Lanjut bagian yang ketiga, yaitu bagian ekor. Bagian ini biasanya tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita. Bisa berisi konteks tambahan seperti sejarah sebelum kejadian yang dilaporkan terjadi dan sebagainya.
Oke, kali ini kita akan membahas kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan itu ada 6 macam. Apa aja sih? Oke, yang pertama yaitu verba transitif. Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Ciri-ciri verba transitif yaitu harus diikuti objek dan sering memakai imbuhan mem, men, dan lain-lain. Contohnya adalah saya membaca buku. Membaca adalah verba transitif dan buku menjadi objeknya. Lanjut, yang kedua yaitu verba pewarta. Verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Ciri-ciri verba pewarta adalah digunakan untuk mengutip atau melaporkan perkataan, sering diikuti oleh kutipan atau isi pernyataan. Contohnya berkaitan dengan aktivitas berbicara atau menyampaikan. Contoh verba pewarta adalah mengatakan, menyatakan, menjelaskan, mengungkapkan, menuturkan, dan menambahkan. Contoh dalam kalimat adalah kepala sekolah mengatakan bahwa ujian akan dimulai besok. Yang ketiga yaitu adverbia atau kata keterangan. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Fungsi adverbia adalah memberikan informasi tentang kapan, di mana, cara, frekuensi, dan derajat. Contohnya adalah saya belajar sekarang, berarti itu adalah keterangan waktu. Yang kedua yaitu dia tinggal di sini, yaitu keterangan tempat. Yang ketiga yaitu ia berlari cepat, berarti itu keterangan cara. Yang keempat adalah saya sering membaca buku, berarti itu keterangan frekuensi. Dan yang terakhir adalah dia sangat cantik, berarti itu adalah contoh dari derajat. Yang keempat yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang berhubungan dengan waktu, misalnya setelah, kemudian, dan akhirnya. Fungsi konjungsi temporal adalah menghubungkan peristiwa berdasarkan urutan waktu. Contoh konjungsi temporal adalah sebelum, sesudah atau setelah, ketika, saat, sementara, sejak, lalu, atau kemudian. Contoh dalam kalimat adalah saya makan sebelum berangkat sekolah. Berarti konjungsi temporalnya adalah sebelum. Yang kedua contohnya adalah dia tidur setelah belajar. Berarti konjungsi temporalnya setelah. Yang kelima yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang atau sumber wawancara yang sama persis dengan apa yang dikatakannya. Fungsi kalimat langsung adalah menunjukkan keaslian informasi, membuat berita lebih akurat dan terpercaya, menampilkan pendapat langsung dari narasumber. Contohnya adalah, kepala desa mengatakan, kami akan memperbaiki jalan ini secepatnya. Ciri-ciri kalimat langsung adalah 1. Menggunakan tanda petik. Kedua adalah ada verba pewarta, misalnya mengatakan, menyatakan, atau menjelaskan. Yang ketiga adalah isi kutipan tidak diubah. Oke, yang keenam adalah kalimat tidak langsung. Nah, jadi kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat tidak langsung, biasanya untuk mengungkapkan detail berita. Fungsi kalimat tidak langsung adalah menyampaikan informasi secara ringkas dan jelas, dan menyesuaikan bahasa agar lebih formal dan mudah dipahami. Nah, jadi ciri-ciri kalimat tidak langsung adalah 1. Tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua adalah menggunakan verba pewarta, misalnya mengatakan, menyatakan, atau menjelaskan. Yang ketiga adalah biasanya mempunyai kata penghubung seperti bahwa, dan yang keempat adalah isi pernyataan sudah diubah bahasanya, tapi maknanya tetap sama. Nah, contoh dari kalimat tidak langsung adalah kepala desa mengatakan bahwa jalan tersebut akan segera diperbaiki.
Nah, yang terakhir adalah contoh teks berita. Jadi ini contohnya itu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, keputusan pemerintah dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menuai kontroversi. Pengesahan yang tiba-tiba dilakukan membuat serikat buruh dan mahasiswa melakukan demo besar-besaran di berbagai kota. Terhitung aksi demo kembali digelar oleh buruh dan mahasiswa pada Senin 12 Oktober 2025. Aksi penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja itu sudah berlangsung selama beberapa hari, dari tanggal 6 sampai 8 Oktober terus dimulai. Bahkan gelombang unjuk rasa tak pernah padam di berbagai daerah dan kota besar di Indonesia. Beberapa kota yang melakukan demo besar-besaran antara lain DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Ambon, dan masih banyak lagi. Bahkan demo di Semarang mendapat tanggapan langsung dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar mengaku paham aspirasi rakyat. Meski begitu, ia belum bisa bertindak mengingat draft final dan RUU Cipta Kerja masih belum didapatkan. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.